Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan di analisis regresi, ya. Sebelumnya kita dahulu dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini bisa bermanfaat kita semua. Saya antarkan birotilan masyarakat Rasulullah Barokatul Fatihah. Oke, pada kesempatan ini saya menyampaikan di analisis sesi. Sebelumnya memang karena dalam masa seperti ini dan untuk belajar dengan recorder atau kita belajar memakai video kali ini memang ada beberapa kelebihannya. Jadi kita bisa mereplay, kita bisa mengulangi kembali gitu ya. Jadi kalau kita pembelajaran di kelas memang secara utuh saya bisa bertatap muka dengan Anda semua, dan jika ada beberapa yang belum terselesaikan bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga, tapi saya meminta kepada mahasiswa untuk meskipun memang pembelajaran lewat recorder kayak gini atau video kayak gini memang harus dimaklumi, karena menurut saya ya ini bukan berarti saya tidak memberikan materi pembelajaran seperti itu ya, tetapi memang saya sudah memberikan materi, tinggal mahasiswa untuk mengimplementasikan. Dan saya lihat dari beberapa kelas yang sudah saya ampu itu dan feedback untuk mengerjakan latihannya, saya kira sudah 75%-an itu sudah saya bilang memahami apa yang sudah saya sampaikan di penggunaan implementasi analisis dengan SPSS gitu ya. Bukan hanya di mata kuliah ini, juga di beberapa mata kuliah yang lain. Saya awalnya berprasangkanya adalah apakah mahasiswa nanti bisa ya membuat apa yang sudah saya harapkan. Ya saya hanya husnudzon aja ya, mantepnya bisalah masa apa yang sudah saya sampaikan, misalkan pembelajaran lewat Zoom, lewat meeting, Google Meet. Ternyata saya mengapresiasi sekali pada mahasiswa, tidak terus menyepelekan atau tidak terus menggampangkan pembelajaran dengan meeting atau pembelajaran dengan bandingkan screen recorder atau video seperti ini. Ternyata hasilnya memang saya bilang memuaskan ya, memuaskan, meskipun mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum maksimal ya, belum sesuai dengan harapan apa yang sudah saya berikan feedback atau umpan balik. Nah, saya harapannya seperti itu juga di kelas ini. Untuk analisis statistik ya, saya memang mengakui sudah di beberapa kelas dan beberapa tahun itu memang kendalanya mahasiswa ya nggak bisa. Tapi apakah memang harus seperti itu terus gitu ya? Jadi sekarang sudah basicnya berubah, saya juga pun memberikan pembelajaran berubah, nggak kayak dulu lagi. Dulu masih saya manual, terus kemudian seiring dengan waktu berganti model-model pembelajaran, dan akhirnya terus ada peningkatan meskipun memang itu bertahap, dan saya harapannya ya mahasiswa juga mengikuti dan tidak hanya dengan tatap muka aja gitu loh gitu ya. Oke, saya lanjut ke sini aja tentang regresi ganda. Analisis regresi itu untuk menggambarkan, mendeskripsikan pengaruh antara variabel secara bersama-sama dengan variabel lain. Saya mencontohkan skripsi dari mahasiswa Lampung ini ya. Jadi kaitannya dengan
statistik dengan penelitian itu memang ada kaitannya erat di dalam kita menganalisis data, terutama pada analisis statistik inferensial yang saya sampaikan hari ini dan juga kemarin di uji validitas instrumen itu. Jadi satu judul seperti ini itu ternyata kita bisa analisis dengan menggunakan kuantitatif. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak. Jadi variabelnya adalah pengaruh pernikahan dini, keharmonisan, dan pengasuhan anak. Nah, dari 3 variabel itu bagaimana sih kita menganalisisnya gitu ya, kok bisa dianalisis secara kuanti ya? Kembali lagi, kita harus memunculkan dari variabel penelitian, misalkan pernikahan dini itu dimunculkan dengan angka. Nah, seperti ini. Jadi, kita munculkan angket atau kuesionernya dulu. Jadi, ada 3 ini sebenarnya ada 1 angket, tapi 1 angket itu terdiri dari 3 variabel. Ya, jadi 3 variabel. Nah, ini misalkan Anda cari variabel pernikahan dini, indikatornya apa sih gitu ya? Dilihat dari aspek psikologis, dilihat dari aspek ekonomi, dilihat dari aspek apa saja misalkan. Nah, itu ya. Kemudian keharmonisan keluarga. Ini saya mencontohkan. Jadi nanti ketika Anda menemukan judul-judul penelitian yang terkhusus di penelitian kuantitatif, berarti kan Anda sudah saya bilang melirik ya, melirik untuk analisis di prodi hukum Islam itu dengan analisa kuantitatif. Nah, apakah sekarang sudah seperti itu gitu nah. Kemudian keharmonisan keluarga, kita buatkan indikatornya, baru nanti kita ke angketnya gitu. Begitu juga dengan pola asuh. Nah, ini kita buatkan angketnya, indikatornya, baru nanti ke item angket. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya yang namanya mengisi angket. Nah, itu dari mana sih ya? Iya, dari variabel penelitian Anda. Variabel itu dari mana? Variabel itu muncul yang ada di judul penelitian Anda, gitu. Jadi, bagaimana cara penggalian data? Nah, salah satunya dengan angket ini. Nah, saya mencontohkan mendisplay ini loh topik pembahasan di penelitian kuantitatif dengan tema ya agak sedikit menjurus lah ke hukum Islam gitu ya, agak sedikit menjurus gitu. Jadi, nah ini ya, ini kalau kita membuat kuesioner itu kita tentukan pengisian skor penilaiannya, alternatif jawabannya diberi angka berapa sampai dengan berapa. Nah, maksud dari ini itu apa sih? Nah, dari item pertama, butir item pertama. Jadi ini seorang peneliti itu membuat 10 item butir di aspek pernikahan dini, gitu ya. 10 butir item itu dan kemudian diisi oleh responden. Dia kenapa jawab 1? Nah, jawab 1 itu artinya apa? Nah, mungkin tidak setuju ya. Nah, diberi skor 1. Nah, dan seterusnya sampai dengan jawaban yang bagus. Begitu dengan variabel, ketiga variabel. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke analisis data. Nah, itu ya. Itu sekilas tentang judul penelitian yang ada pembahasannya dengan statistik ya. Terutama adalah penelitian kuantitatif. Selanjutkan. Nah, tadi dikorelasi ganda. Nah, jadi kita kalau menganalisis regresi itu sebelumnya adalah kita tahu kaitannya. Jadi kalau kita bicara dampak, pasti dia sudah mengait ya. Pasti dia sudah mengait gitu. Jadi kalau kita bicara dampak, apakah ada hubungannya? Ya jelas. Jelas nanti dampaknya berapa persen yang akan kita analisis dengan regresi. Jadi tergambar X1 terhadap Y, X2 terhadap Y gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini rumus manualnya gitu ya. Selalu saya tampilkan di rumus manualnya dulu, baru nanti kita ke analisis SPSS. Jadi nanti kalau Anda menulis skripsi pun, kalau itu penelitian kuantitatif ya harus ada rumusnya gitu, rumus manualnya. Nah ini. Nah ini saya langsung ke permasalahan ya. Jika kita punya data, misalkan apakah ada pengaruh lama kerja dan EQ seseorang itu terhadap kinerja.
Nah, ini mungkin saya gambarkan lah lama kerja, misalkan lawyer, jaksa. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi saya ingin menganalisis tentang lama kerja dari seorang lawyer terhadap EQ-nya, lama kerja dan EQ-nya terhadap kinerjanya, apakah ada pengaruhnya ataukah tidak. Ini lama kerja bisa dalam bulan ya, boleh. Yang namanya contoh aja. Nah, kemudian kita tuliskan dulu rumusan hipotesisnya, baru kita menganalisis. Rumusan hipotesisnya, hipotesis itu adalah kita menduga sementara di dalam melakukan penelitian. Jadi pendugaan ini perlu dianalisis gitu loh. Analisisnya pakai statistik. H0 itu adalah harapan yang kosongnya, tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Yang HA-nya ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi kita menuliskan harapan ini, hipotesis ini mempunyai arti bahwa pengennya sih harus ada harapannya. Orang yang lama kerjanya lama pasti pengalamannya bagus. Apakah seperti itu? Enggak juga gitu loh. Enggak juga. Ternyata orang yang hanya 1 tahun tapi dia memang gesit sekali gitu loh. Nah, ini kriteria pengujiannya, jika signifikan lebih besar dari alfa maka 0 diterima, jika signifikan kurang dari alfa maka 0 itu ditolak. Atau R yang kita hitung, karena ini menggunakan analisis regresi, pakai R ya, R produk momen yang kita hitung itu lebih besar dari R tabel maka 0 ditolak, atau R hitung kurang dari R tabel maka 0 diterima. Jadi saya langsung ke data ya, kita ke SPSS. Bentar saya. Jadi bisa langsung ditulis di SPSS atau data dari punya saya yang di PPT itu bisa di bisa di copy dulu di Excel. Kita kopikan. Nah, ingat, pertama adalah cara input itu ada di data view. Data view, bukan variabel view ya. Data view. Kemudian kita copy, kita pastekan di sini. Kita paste. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di variabel view. Ini tadi adalah lama kerja, yang ini adalah EQ, yang ini adalah kinerja. Nah, ini desimalnya saya nolkan aja biar tidak membingungkan. Sebenarnya kalau nggak diubah juga tidak apa-apa. Ingat, tipenya harus numerik semua karena ini berupa angka. Nah, ini data view, kemudian kita analyze. Pilih yang regression, linear, gitu ya. Analyze, regression, linear. Sebentar, agak lama ini, agak lemot. Lama itu kita pindahkan ke independen karena termasuk variabel bebas. EQ juga ke independen. Dependen itu adalah variabel terikat. Jadi adanya kinerja itu dipengaruhi dua ini, gitu loh. Kemudian statistik kita buka. Kalau untuk mengetahui
sangat ada hubungannya atau tidak, itu di collinearity diagnostik. Dan R-square check-nya, deskriptifnya juga boleh. Kemudian continue, plot, ini untuk diagramnya, dependent itu untuk Y, Z residu itu untuk X, histogram, normal, continue ya, kemudian option. Nah, sudah seperti ini. Udah, kita tinggal oke. Ya. Nah, outputnya nanti akan keluar sendiri ya. Agak lama ini. Oke, nanti ada output yang di dokumen output ini. Jadi nanti ada satu keluaran. Ini sudah mulai. Nah, ini yang perlu dibaca adalah Anda bisa melihat di PPT ini yang perlu dibaca itu yang mana, atau yang digunakan dalam penelitian itu yang mana gitu ya. Yang pertama, di tabel korelasi ini menunjukkan apakah ada hubungannya ataukah tidak gitu. Nah, nilai R hitung X1 terhadap Y itu minus 0,502, sedangkan tabelnya 0,553. Ini kan jelas minus kalau dibandingkan dengan 0,576 ya ini ya. 576 dengan taraf signifikansi 5%, maka tidak ada hubungannya karena ini lebih kecil. Nilai R hitung yang kedua, nah ini 0,644, ini lebih besar, jadi ada hubungannya. Jadi yang ada hubungannya itu EQ terhadap kinerja. Jadi EQ bagus itu akan memberi pengaruh pada kinerja seseorang. Nah, ini menurut penelitian dengan statistik ya, kuantitatif. Kemudian ada kolom yang namanya model summary. Nah, di model summary ini jika R-square-nya itu 0,609 mengandung bahwa variabel bebas atau independennya, berarti dia bebas itu EQ dan nama itu memiliki pengaruh sebesar 60,9%, sedangkan 39,1% dipengaruhi oleh variabel lain gitu. Jadi dua variabel itu mempengaruhi hanya 60%. Sebenarnya kalau penelitian seperti ini itu ya kurang maksimal lah saya katakan ya. Jadi kalau memang ada pengaruhnya yang sangat kuat itu pasti 70% ke atas ya. Kemudian di tabel ANOVA. Kalau di tabel ANOVA ini menunjukkan hasil penelitian ini ya, signifikan 0,04, kurang dari 0,05. Saya kembali lagi ke kriteria pengujian yang ini nih. Nah, ini kan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang ini kita hapus. Ya. Ini kita tolak lah. Yang ini kita tolak. Berarti interpretasinya bagaimana? Ya ada pengaruh antara variabel X1, variabel X2 terhadap Y gitu ya. Ada pengaruh antara variabel X1, X2 terhadap Y. Jadi X1, X2-nya nanti bisa diubah. Nah, kalau tadi lama belajar, lama, EQ dan kinerja. Nah, yang terakhir, nah ini menunjukkan garis regresi, persamaan regresi, yakni Y sama dengan dilihat dari B ini ya, konstanta B 47,380 minus
2,375x 1 ditambah 0,280x 2. Ya, ini membuktikan bahwa jikalau lama belajarnya saya ubah nilainya, maka akan memprediksi. Kalau XY-nya juga saya ubah, maka prediksinya akan mengikuti. Nah, itu maksud dari persamaan regresi. Cukup mudah sebenarnya kalau dianalisis pengaruh seperti ini. Satu lagi yang ada di output ini, nah tadi karena saya di pas yang pertama ya option. Nah, ini collinearity ini. Ini menunjukkan VIF. Nah, jika VIF-nya itu tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi kolonialitas. Ya, artinya adalah memang ada pengaruhnya, gitu, ada hubungannya. Gitu. Nah, ini sebenarnya adalah membuktikan kalau memang sudah ada pengaruhnya ya sudah. Tapi untuk membuktikan sempurnanya atau tidak itu ada di VIF ini, variance inflation factor, gitu ya. Oke, terima kasih untuk materi di analisis regresi kali ini. Ya, harapannya saya tadi ya tetap Anda bisa implementasikan meskipun tidak di rumah, kan ada kesempatan di kampus karena bisa memakai di lab komputer itu ya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.